Harga jual yang mencapai ratusan ribu rupiah per ekor membuat budidaya kalkun kini semakin populer. Tidak tanggung-tanggung, omsetnya bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Ya, kami akan mengajak Anda ke Blitar, Jawa Timur, mengintip langsung lika-liku peternakan kalkun dengan omset fantastis ini. Berikut informasinya. Halo, sebelah kiri, sebelah kanan, sudah lapar? Kalau naruh telurnya. Ini nggak apa-apa. Ayam kalkun atau yang dikenal dengan sebutan turkey ini hampir selalu hadir dalam perayaan Thanksgiving dan Hari Raya Natal di benua Eropa dan Amerika. Seiring perkembangannya, sajian ini juga telah merambah hingga ke tanah air. Mulai dari olahan dengan bumbu panggang hingga dimasak dengan bumbu tradisional seperti bumbu lodo. Dengan bumbu pingkung. Empuk, lembut, bumbunya pun nyerap. Bikinnya kayak apa? Serunya kayak apa? Kita lihat yang satu ini. Dan saya sudah ada di kendaraan mobil bak terbuka karena kita akan cari makan dulu untuk kalkunnya. Rencana hari nyari enceng gondok ya Pak ya? Iya. Enceng gondok. Jadi nggak cuma ada protein atau makanan yang memang sudah dibuat untuk kalkun, tapi juga kita akan cari hijauannya. Waduh, makin gonjal jalanan. Ada beberapa titik favorit para peternak kalkun untuk mendapatkan eceng gondok. Selain di waduk ataupun kolam milik warga, eceng gondok mudah ditemukan di aliran anak sungai berantas yang tersebar di beberapa titik di Kabupaten Blitar. Eceng gondok sendiri sering dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan air. Oke. Meski dianggap gulma, bagi para peternak unggas, eceng gondok adalah solusi mudah dan praktis untuk campuran pakan yang memiliki kalsium dan protein yang tinggi. Hal ini baik untuk pertumbuhan kalkun. Eceng gondok tidak diberikan dalam bentuk utuh, melainkan dipotong kecil-kecil terlebih dahulu. Setelah dipotong, campurkan kalkun dengan konsentrat atau pakan yang memiliki kandungan serat kasar rendah. Kalau untuk penyakitnya, apakah bisa juga? Biasanya kelumpuhan, kalau kurang kalsium, nanti yang betina ini rawan kelumpuhan, terjadi kelumpuhan. Yang betina? Iya, karena dia kan butuh kalsium lebih untuk produksi telur sama kualitas kerabang telurnya. Cangkangnya? Iya, betul. Kandungan konsentratnya pun tidak bisa sembarang. Harus yang memiliki kandungan bungkil kelapa, bungkil kacang tanah, tepung jagung hingga tepung tulang. Kalkun itu tipikal hewan yang mudah sekali untuk bersuara dan suaranya sangat kencang. Kita tes ya. Halo! Sebelah kiri? Sebelah kanan? Sudah lapar? Luar biasa, saya bisa mengatur para kalkun. Betul! Menyambung ketawa saya, sefrekuensi kita ya. Kalkun akan berkokok dengan suara yang unik untuk menarik perhatian pasangan. Namun hanya kalkun jantan saja yang mengeluarkan suara ini. Kalkun betina cenderung lebih pasif. Dan seekor kalkun bisa mencapai bobot hingga belasan kilogram. Di tempat ini kalkun dibagi menjadi dua. Pertama, kandang pedaging yang diisi oleh kalkun jantan dan kalkun betina yang tidak lagi bertelur. Yang kedua, kandang petelur yang diisi oleh kalkun betina yang masih produktif. Kalau lagi ada berkumpul di pojok-pojok, nah itu biasanya lagi mengerami telurnya. Dan kita harus amat sangat pelan-pelan, jangan yang digubah-gubah, wah pergi kamu, jangan. Ini stres, potensinya nanti bisa nggak nafsu makan, ujung-ujungnya bisa berakhir pada kematian. Jadi harus pelan-pelan. Selain bisa stres ketika telurnya diambil paksa, kalkun bisa saja menyerang manusia bila merasa terancam. Kalau naruh telurnya, bagian yang ada rongga udaranya nih di atas. Nah, yang bagian lancipnya di bawah. Kalau tidak nanti rongga udaranya pecah, tidak bisa menetas. Kita cek ke pojok-pojok lagi. Gitu bergeser.
Kalkun dewasa biasanya akan bertelur selama 15 hari berturut-turut dan akan mengerami telurnya selama 28 hari atau hingga telur menetas. Namun karena kebutuhan produksi kalkun yang meningkat, kalkun tidak lagi mengerami telur dan diganti mesin khusus. Kalkun betina rata-rata akan berhenti bertelur ketika memasuki usia 2 tahun. Dan seperti ini nih bentuk anak kalkun yang baru menetas. Ciri-ciri yang sehat ya ini, aktif, bergerak, dan suaranya merdu. Ntar kamu terbang. Tar dulu. Tuh. Sekarang waktunya diinspeksi kandang kalkun. Proses ini untuk mencegah terjadinya penyakit secara masif pada ternak kalkun, seperti cacar, tungau, kolera, sampai kutu. Disinfektan biasanya dilakukan setiap 2 atau 3 hari sekali. Tidak lupa kalkun akan diberikan vaksin secara berkala untuk menghindari kematian massal pada unggas kalkun yang bisa terjadi begitu cepat. Salah satunya diakibatkan penanganan penyakit yang lambat. Dicek dulu, ntar dulu, dicek dulu. Kamu tuh sehat apa enggak? Ntar dulu. Matanya sehat. Cingirnya bagus. Berdirinya juga tegak. Coba kita tes ya. Ntar dulu. Penyakit lazim yang menyerang kalkun adalah lendir di bagian hidung yang membuat pembengkakan di area pipi kalkun. Penyakit pilek atau snot tergolong penyakit yang mudah menyebar, sehingga jika ada unggas yang sakit harus segera dikarantina. Meski tidak sepopuler ayam petelur dan pedaging yang biasa ditemui di pasaran, di Indonesia terutama pada hari-hari tertentu permintaan ayam kalkun meningkat. Kalkun akan dikirim dalam bentuk karkas atau bagian tubuh ayam kalkun yang telah dilakukan penyembelihan secara halal. Ini tidak berbulu serta tanpa jeroan. Taruh mana, Bu? Ini belakang, Bu. Tipsnya kalau mau membekukan si karkas kalkun itu harus diplastikin, Bu. Ini harus diplastikin seperti ini supaya dagingnya itu dia nggak jadi kering ya, Bu ya. Iya. Karena dibekukannya di suhu minus 28 derajat Celcius. Kalau mau karkas segar dan langsung dimasak, bisa kok. Dan teknik masaknya kalkun itu, kalau bisa slow cook karena dia itu tipikal unggas yang besar, jadi butuh waktu masak yang lebih lama untuk dapetin juicy sampai ke dalamnya. Paha. Kulit ayam kalkun cenderung lebih tipis dibanding kulit ayam pedaging karena tidak memiliki kandungan lemak di bagian bawah kulit. Kalau mau belajar menjadi peternak kalkun, ingat harus disiplin ya, terutama dalam pemberian pakan. Tapi kalau mau jadi penikmat kalkun, sebaiknya konsumsi bersama keluarga atau kerabat ya, karena porsinya besar. Makan kalkun ya. Rian Fernando, Dewi Agung Yuldiarto, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.